wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liranus Insight. Pagi hari ini saya akan berbicara dengan kawan saya, Mr. Ong. Dia adalah Direktur Indonesia Development Institute ya. Atau apa ya? Riset, Research ya. IDR. Indonesia Development Research. Kita akan membahas isu yang paling hangat dalam beberapa minggu ini adalah masih tentang mantan presiden kita, Joko Widodo, yang ijazahnya diduga dan diyakini palsu. Nah, kita ingin membongkar lagi nih novum-novum baru yang ditemukan oleh para pakar termasuk Roy Suryo dan masyarakat luas. Kira-kira gimana ini Mr. Ong kelanjutannya dari sisi pengadilan? Mereka kan mengajukan gugatan kepada 4 orang yang akan dituduh sebagai penyebaran berita bohong. Mereka adalah Roy Suryo, Rismond Sianipart, kemudian Rizal Fadilah, dan satu lagi Dr. Tifa. Dr. Tifa. Nah, gimana perkembangannya sampai hari ini? Ada bukti baru apa lagi nih, Mr. Ong? Ya, saya kira sekarang banyak orang yang mencoba membongkar ya fakta-fakta baru atau novum baru yang kemudian itu menurut saya akan justru memperberat Jokowi. Kalau kita lihat beberapa video-video yang tersebar di medsos, itu apa yang dikatakan Jokowi itu paradoks semua dari satu statement ke statement yang lain. Misalnya soal kegiatan dia di Mapala itu ya, Mapala UGM, itu kan mengatakan bahwa dia datang ke puncak Kerinci itu 16 orang, 18 orang, lalu kemudian dirulat jadi 16 orang pada detik yang sama loh. Kemudian ada novum dia juga berangkat dari Padang naik bus ya kan? Iya. Capek bermacam-macam. Pokoknya ini orang tukang karang memang ya. Tukang miring. Dan tidak pernah ada di wajahnya itu sebuah dosa gitu. Mutandos dia. Bisa disebut dengan mutandos, muka tanpa dosa gitu. Innocent ya. Ya, antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain pada detik yang sama, pada kesempatan yang sama, at the time, dia mengalami paradoks. Kemudian katanya dia berangkat dari di satu video tertentu dia mengatakan bahwa Jokowi itu waktu muda, waktu Mapala berangkat dari jalur Solo ya. Tapi pada kesempatan lain dia mengatakan di tempat lain ada jalur yang lain. Padahal jalur Solo itu jalur yang sangat ekstrim. Kalau orang suka, kalau orang seperti Rocky misalnya, itu pasti tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Karena ada jalur lain yang lebih landai yang bisa dilalui. Nah, itu novum pertama ya. Jadi dari situ saja ada dua paradoks pernyataannya. Dari sisi jumlah orang yang teman-teman yang naik dan yang tidak dan yang ikut pokoknya. Nah, kemudian hal lain itu dari sisi capture dari muka itu ya, hidung dan mulutnya. Apa yang ada di ijazah itu sama sekali berbeda dengan jenis dengan foto Jokowi dengan mimik Jokowi. Kalau Jokowi kalau mingkem ya itu dilukiskan sebagai rapat, tetapi yang di dalam video itu begitu di crop ya dan diintensifkan picture-nya itu ternyata ada gigi yang terlihat di bibirnya itu. Kemudian jenis bibir Jokowi itu berbeda dengan jenis bibir yang dimiliki di dalam ijazah itu. Kemudian kacamata yang dia kenakan itu berbeda dan Jokowi tidak pernah pakai kacamata sejauh itu. Kalau dia pakai kacamata, maka sampai sekarang dia pakai kacamata. Sebagaimana misalnya Wakil Presiden Budiono misalnya. Sampai sekarang pasti pakainya. Gus Dur pakai kacamata. Nah, kenapa di dalam ijazah itu pakai kacamata, di dalam praktek keseharian tidak pakai kacamata? Jadi itu sudah novum-novum baru yang sebenarnya jauh-jauh hari disampaikan oleh Roy Suryo, disampaikan oleh siapa? Oleh Rismond ya.
Rismond itu kalau dalam kategori akademis, dia seorang saintis. Dia ahli mendiagnosa pixel, ya, terus mendiagnosa frekuensi IT gitu, ya. Pokoknya dia jago lah menurut kacamata orang sarjana Ya, kesarjanaan. ya, Kesarjanaan dia itu sangat ya, saintifik. Jadi ya, tidak perlu diragukan lagi. Nah, ya. sekarang kalau kemudian Jokowi menantang mereka, itu sama dengan mengubur dirinya sendiri. Hmm, Menantang ke pengadilan. Padahal pengadilan sudah minta bolak-balik, ya. Dulu dia kan sudah diperkarakan oleh advokat ulama dan aktivis itu, tapi dia tidak pernah datang. iya, Dia tidak pernah datang dan dia tidak pernah memberikan bukti-bukti yang otentik ya tentang ijazahnya, baik SMA maupun sarjana. iya, iya, Nah, kemudian ada guyonan, Mas. Misalnya iya. dia pesan, katanya. Dia pesannya yang asli. Saya baru tahunya setelah diperiksa gitu. Jadi dia itu sama sekali orang yang apa ya? Kayak nggak punya malu gitu. Iya. Nah, Jadi, orang tidak punya malu, Mas. Itu di dalam agama, dia tidak punya iman, Mas. Karena oh, malu itu indikator dari iman. Misalnya hmm, ada ungkapan hadis yang begitu, al-haya'u minal iman. Malu itu tanda orang beriman. Kalau hmm, orang itu tidak punya malu, ya, dia dia pasti tidak beriman. Periksa iya, saja. Jadi iya, iman yang melekat pada dirinya itu menimbulkan rasa malu. iya. Karena itu kemudian rasa malu itu ada dalam seluruh kosakata di dunia, bahasa di dunia. Bahasa Inggris itu ada beberapa ungkapan malu. Shy, be shame, dan lain-lain Hmm, gitu. hmm, Jadi kalau orang tidak punya masa malu, sebenarnya imannya sudah berat itu. iya, Sorry. Itu iya. kalau sudah seperti itu. Kemudian yang lain ya, ijazah yang menempel itu distempelin. Dan Hmm, ada ijazah Jokowi itu yang dikasih materai. Emang perjanjian jual beli? Iya kan? Perjanjian jual beli. Nggak bisa, nggak ada materai di ijazah. Mulai dari Hong Kong sampai Amerika, ya, Oklahoma sampai Melbourne, itu tidak ada. Termasuk Indonesia Register ya. Dari sejak Indonesia merdeka sampai hari ini nggak ada ijazah bermaterai ya. nggak ada, Mas. Nggak ada bermaterai. Hmm, Jadi ini adalah presiden yang sangat buruk di dalam sejarah Republik ini. Bahkan hmm, mungkin sejarah dunia. Sekarang bayangkan, hmm. orang mau jadi satpam saja, itu kan butuh ijazah. Dan ijazahnya Ya, tidak boleh palsu. ya, Karena SDM yang ngecek. Nah, sekarang yang ya. diributkan, yang di medsos-medsos itu diributkan adalah, saya sebenarnya mau mengatakan itu lebih dulu ya, Hmm, KPU, posisi KPU sebagai penyeleksi kandidat seorang ya. kepala daerah, apakah Hmm, itu gubernur, apakah itu wali kota, apalagi presiden, maka dia harus cermat. Kalau tidak cermat dan sampai kebobolan seperti sekarang, itu kan berarti mereka itu orang odong-odong ya, panitia odong-odong KPU. hmm, hmm, hmm. Itu Dan harus juga diseret ke pengadilan orang-orang yang pernah menyeleksi itu, ya. ya. Dan maaf saya Hmm. potong. Belakangan ada temuan ternyata Ya, data di KPU tidak ada datanya Jokowi, ya itu profilnya, sudah sejarah dia dibuang dari katanya. SD nggak ada. Kemudian ada yang ngecek ya, ternyata dibuang, dihapus sudah secara serentak. Hmm, Mungkin dulunya ada, tapi karena ada isu bodong ini, maka oke. kemudian dilakukan gitu. Saya kira itu tindakan berikutnya. Mestinya ada dong. Wong saya nyalek saja ada kok sampai sekarang di media sosial. Iya di Ketik saya internet juga ada. masalahnya pasti ada itu. Jadi seluruh dokumen negara mestinya yang tersimpan. Kalau sengaja dibuangkan atau terbuang dari website KPU, maka KPU harus dituntut sebagai telah menghilangkan data-data negara itu atau dokumen negara. Itu ada pasalnya juga, itu menghilangkan dokumen negara itu. Silakan cek Kok para ahli hukum. iya, ini kesannya kok membabi buta banget ya, membela Jokowinya itu membabi buta banget ya. Semua dilanggar, semua dipengaruhi dan seakan-akan semua apa yang mereka lakukan adalah benar hanya demi untuk kepentingan satu orang.
Gimana nih Iya, nasib bangsa ini kalau cara bernegaranya seperti itu? iya, karena begini ya, karena seluruh aparatur negara itu tidak lagi membela rakyat. Hmm, Para politisi dan elit kita, baik di Senayan maupun di pemerintahan, itu tidak lagi bertindak sebagai seorang negarawan. Dia hanya mm-mm, politisi yang makan minum di situ, kalau perlu mencuri, kalau ada kesempatan. mm-mm, Jadi pembelaan mereka terhadap rakyat tidak sungguh-sungguh. Jadi mereka tak ubahnya sebagai pencari kerja belaka. mm, Dan mereka berputar-putar sendiri dengan kepentingannya sendiri. mm-mm, Inilah sesungguhnya nasib bangsa kita sedang berada di titik nadir, Mas Wi. mm, Sebagai saya sebagai akademisi yang juga berlatar belakang jurnalis, tentu mm-mm, saja selalu akan menyuarakan hal-hal yang baik bagi publik, bagi negara ini gitu. Apalagi saya sekarang sudah menjadi pendidik ya di sebuah lembaga satuan pendidikan perguruan tinggi yang mm-mm, berpihak kepada kepentingan rakyat. Banyak orang-orang susah mm-mm. bisa kuliah dengan murah ya, tapi Ya, tidak murahan. Itu penting gitu. Nah, ya, Mas Wi sebagai wartawan senior tentu selalu tergelitik bukan dengan kondisi bangsa ini. ya itu tidak tidak hanya sekedar tergelitik. Jadi Memprihatinkan eh, ya. apa ya memprihatinkan dan miris sekali kondisi eh, kita dipimpin oleh orang-orang yang kualitasnya seperti itu. Nah ini ada yang menarik lagi nih, Mr. Ong, Hmm. tentang Ya. novum, tentang temuan baru Hmm. berkaitan dengan masa lalu Jokowi. Jadi Hmm. waktu Roy Suryo dan Rismond Sianipar dan Dr. Tifa ke UGM, di situ kan ada kelompok mereka yang mengatakan bahwa Jokowi itu melakukan praktek kuliah kerja nyata KKN itu di Hmm. Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Nah, Hmm. ternyata setelah diklarifikasi ke sana, itu Hmm. di desa tersebut, Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, tidak pernah ada yang namanya KKN dari Ya. UGM. Memang ada KKN, tapi ada dari UNS, Undip, Hmm. dan STAIN, Sekolah Tinggi Iya. Agama Islam Negeri. Iya. Hanya itu. Nah, itu keterangan dari Sekretaris Desa Ketoyan. Hanya saja Hmm. mereka memberikan catatan kalau tahun 85 tidak tahu, tapi yang jelas sejak hari ini sama lima lurah sebelumnya tidak pernah ada. Artinya Menerima mahasiswa KKN dari UGM. tidak pernah UGM melakukan KKN di desa tersebut. Yang ada adalah dari UGM, UNS, dan STAIN. Nah ini Hmm. kan artinya semakin membuktikan lagi kebohongan-kebohongan yang dilakukan mereka secara membabi buta dan terbongkar gitu dengan sendirinya. Ya, Gitu. begini karena ada prinsip begini di dalam kriminologi itu ya. Kalau orang melakukan kesalahan, ya, itu berarti dia mengikuti jejak-jejak setan, Nah, nasihat-nasihat setan, hmm, nasihat-nasihat kesesatan. Nah, ya, kesesatan yang diberikan oleh setan, petunjuk setan itu selalu melahirkan jejak-jejak negatif. hmm, Dan jejak-jejak itulah yang kemudian menjadi bukti-bukti di dalam ilmu kriminologi. Jadi ilmu hmm, kriminologi itu mendescribe melukiskan, menghasilkan jejak-jejak setan. Dan hmm, setan itu kan tidak pernah, meskipun kita bersekutu dengan dia, setan itu kan selalu memperdaya manusia. hmm, Jadi kalau manusia itu terpedaya oleh bujuk rayu setan, misalnya korupsi ya, orang seorang ya, koruptor, dan dia merasa rapi bahwa jejak-jejaknya itu tidak akan hilang. ya, Tetapi karena dia mengikuti nafsu setan, maka dia hilang, tetap saja dia dibelokkan oleh setan hmm, itu dengan jejak-jejak, dengan melahirkan jejak-jejak, menyisakan jejak-jejak yang kalau itu diselidiki, maka itu ada paradok di situ. Sama dengan apa yang dikatakan Jokowi, setiap detik dia berubah, ya kan? Dan hmm, beberapa waktu awal-awal itu kan dia Januari, Oktober, Juli biasanya ini naik. Jadi wah gitu kan. Kan tak ya, terbukti ekonominya bagus. ya, Jadi ya, ya, seluruh pernyataan Jokowi karena dia itu mungkin isi kepalanya dihantui oleh setan ya. Jadi selalu paradoks. Setan itu hmm. selalu menginiin. Saya tidak tahu dia hidup di dalam alam apa ya, sehingga kemudian dia selalu paradoks pernyataannya.
Tapi hal ini kalau diklarifikasi ke Jokowi, dia pasti akan membantah dan dia mengatakan pasti akan melulus saya beragama kok siapa yang ngikutin jejak setan. Artinya apa yang dia lakukan itu dianggap sebagai kebenaran. Nah, Iya. apakah ada model orang seperti ini nih? Apakah secara agama atau secara psikologi? Apakah ada memang manusia-manusia seperti ini yang sesungguhnya mereka itu melakukan kesalahan dan seluruh publik meyakini Dan itu salah, merasa tapi tidak orang siap. itu meyakini sebagai kebenaran? Iya, itu memang ada gejala megalomania di satu sisi secara psikologis, tetapi pada sisi yang lain dia mengalami split personality di dalam psikologi. Jadi kepribadiannya terbelah, ya kan? Dan di beberapa kalau Mas Wi mengikuti perkembangan Jokowi dari waktu ke waktu, sejak di Solo dia sudah manipulatif orangnya. Itu yang dilakukan oleh apa yang disampaikan di YouTube oleh seorang sekretaris Sekda ya, Sekda Kota Solo, yang mengatakan bahwa Jokowi itu bohong, itu munafik, itu ini. Lalu kemudian dia membuka data-data, fakta-fakta. Seperti misalnya dia memanipulasi data soal apa namanya beasiswa untuk anak tidak mampu gitu. Itu lengkap Sekdanya itu mengatakan demikian. Jadi memang Jokowi itu sejak awal dia manipulatif sifatnya. Dan itu tidak merasa dia bersalah. Saya tidak mengerti apakah kalau diperiksa secara psikologis ya, apakah dia masih sadar atau tidak. Itu persoalan lain. Ya, kita kalau kaitkan pada hari ini dan kita pelajari masa lalu Jokowi, seakan-akan kan tidak ada yang benar ya apa yang mereka lakukan. Dan Ya, mereka kan punya buzzer yang menuduh kita sebagai, bukan kita ya, kelompok-kelompok yang mengkritisi kelompok-kelompok sebagai itu. orang yang sakit hati. Jadi selalu dialihkan kepada hal-hal yang sifatnya subjektif dan tuduhan. Ya, Mereka mengatakan inilah kelompok sakit hati, kelompok radikal, kelompok anti NKRI. betul. Masuk akal nggak sih tuduhan seperti itu? Sangat tidak masuk akal. Kan Rismon saja sangat saintifik. Dia pakai metode ilmu. Ya, Ini pakai ELA, siapa namanya? Roy Suryo pakai ELA, ya kan? Pakai ya. metode teknik ELA. Rismon pakai diagnosa apa namanya? Keilmuan gitu. Semua mereka itu metodologis, dan metodologi Mm-mm. itu selalu dipakai oleh orang-orang di kampus masyarakat ilmiah. Jadi lucu Iya, sekali kalau UGM itu melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang kampungan, bukan orang-orang akademis. Itu betul. memalukan sekali. Jadi Iya, hati-hati Bu Eva, Bu Sri Dening, sebenarnya Ning ya, Wening ya, itu Anda Wening, itu Wakil Rektor Wening. ya, wakil rektor Wening itu, kalau semakin dia itu berpihak kepada kesesatan, maka semakin dibongkar dia, semakin lucu dia. Coba Hmm, telanjangi misalnya kekayaan dia betapa besarnya itu. Sebagai seorang hmm, dosen, saya terasa tidak mampu mengumpulkan uang sebesar itu. hmm. Puluhan miliar katanya kekayaannya dia. Iya, Ini bukan iya, menuduh, silakan aja dicoba gitu. Jadi Anda iya, lebih baik bersikap jujur, memberikan data-data otentik dan pakai metode ilmiah. Kalau iya, misalnya ijazah Jokowi itu memang palsu, katakan palsu. Jadi jangan mengendap-endap di balik kepentingan seseorang. Masa UGM iya, dikorbankan? Dia sangat iya. tidak bertanggung jawab sebagai petinggi Wakil UGM. Rektor. Iya, Ya, jadi nanti orang tua itu tidak mau dong menyekolahkan anaknya ke UGM. Rektornya aja palsu, rektornya aja pembohong. iya, Kan begitu. Jadi reputasi UGM langsung hancur itu di mata publik. iya, Bukan hanya di nasional, tapi juga di internasional. Karena iya, UGM itu melahirkan tokoh-tokoh berkelas dunia juga gitu. iya. Ada satu lagi nih, Mr. Ong, tuduhan yang tadi disebut sebagai tuduhan rendah ya, tuduhan kampungan. Ya, Jadi Dr. Rismon yang seorang ahli digital forensik itu bukan dibantah penemuannya, tapi hmm, yang diserang adalah kepribadiannya. Bayangkan, seorang hmm, Dr. Rismon dituduh sebagai aktivis HTI, Hizbut Tahrir hmm, Indonesia. iya, Padahal dia gak itu ada hubungannya itu. HKBP.
Huria Kristen Iya Batak kan, Protestan. itu kan ngawur, ya kan? Di HKBP Bukan. dianggap sebagai aktivis HTI, itu kan Iya, ngawur, totally ngawur gitu. Nah karena iya, itu kemudian sesungguhnya kalau akal sehat yang berbicara, maka apa yang diriset oleh Richmond itu seharusnya dilawan dengan metodologi riset yang iya. sama. Mm, Iya kan? Jadi itu iya, baru fair, apple to apple. Jadi iya, rakyat memang kalau menghadapi orang-orang Jokowi ini ngawur bin bahlul gitu. betul. Dan itu pola seperti itu menyerang kepribadian seseorang, menelanjangi kepribadian seorang dan tidak benar dan fitnah. Pola itu terjadi sejak 2014. Yang bikin kita Hmm. miris, pemujanya ada juga dan masih banyak sampai hari ini. Meskipun kita sudah mengingatkan berulang-ulang bahwa kalian itu tidak benar cara diskusinya. Diskusi itu yang apple to apple itu tadi, bukan kemudian membelokkan pada masalah personal yang bikin sakit hati. Iya, yang menyesalkan ya, yang memprihatinkan adalah para pendukung Jokowi itu ada banyak juga profesor doktor. Ini Iya. bangsa apa ini gitu loh ya. Saya mengelus dada Mas, beneran. Saya tidak profesor doktor ya, tetapi saya sering dipanggil profesor di kampus, di Wah, teman-teman, di lingkungan. ya, Ya ya. karena saya pakai metodologi ilmiah gitu. Dan saya selalu menurunkan pikiran-pikiran yang segar, ide-ide yang baik bagi kemaslahatan bangsa ini. Bukan Ya. ide-ide yang apa yang pro terhadap anu karena dikasih duit atau dikasih jabatan atau segala macam. Jadi jadi ayolah kampus itu dikembalikan kepada ruhnya sebagai pendidik calon-calon pemimpin bangsa. Nah, masa UGM itu mendidik orang seperti Jokowi yang tidak metodologis? Dilihat dari cara bicaranya dia saja itu kan tidak kelihatan dia sarjana. Iya, Iya iya, kan? Kan Anda bisa membandingkan antara cara orang sarjana ya, seorang sarjana berpikir dan non sarjana berpikir. beda jauh. Beda Artinya jauh. Hmm? sesungguhnya kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Hmm. seseorang itu bersalah tidak harus melalui pengadilan ya. Dari Iya. cara pembelaan, dari cara ngomong, dari cara menghindar, dari cara melawan, itu udah ketahuan bahwa seseorang itu salah. Nah, hari Ya. ini itu yang terjadi kan pada Jokowi. Bisa jadi dan sangat mungkin ijazah itu palsu, tapi cara pembelaan, cara bertahan, kemudian cara menyerang, semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya palsu. Begitu kan? Palsu. Iya. Itu kan cukup diselesaikan dengan 1 menit. Iya, Pak satu Jokowi, menit. mana ijazah Anda yang asli? Apa benar Anda itu lulusan UGM? Ini Hmm, Mas, ini Pak, ini Bu, ini Pak ya. Hakim, ini Pak Rektor, ini Bu Rektor. 1 menit, nggak sampai 1 menit itu. Iya. Nah, saya punya prediksi begini nih, Mr. Ong. Kelihatannya ini mereka tetap akan menang ya, kelompoknya Jokowi ini dan akan dianggap sebagai pemilik ijazah asli gitu. Karena gini, saya kemarin baru baca di Nusa Tenggara Barat itu ada hakim yang memenangkan seseorang yang bersengketa soal tanah, sertifikat tanahnya itu fotokopi dan itu Hmm. dia menang. Sertifikat Hmm. fotokopi itu menang di pengadilan. Nah, ini bisa Hmm. menjadi jurisprudensi kelihatannya ini untuk kasus ijazah Jokowi. Bagaimana menurut Mr. Ong? Saya kira jurisprudensi itu harus berbasis pada kaidah-kaidah yang otentik juga di dalam pembuktian di pengadilan. Ya, saya juga pernah belajar hukum ya. Hukum kita itu hukum material sebenarnya yang harus Hmm, disaksikan. Tetapi karena moralitas penegak hukum kita itu ambrol ya longsor ya, kena angin topan ya hmm, moralitas penegak hukum kita itu, maka mereka tidak akan pernah berpihak kepada kebenaran karena mereka semua menjadi bagian integral dari budak setan semua. hmm, Mereka hanya tunduk kepada uang dan kekuasaan. Nah, disinilah sebenarnya saya ingin mengetuk hati Bapak Prabowo sebagai seorang satria, ya, sebagai seorang militer yang dia mengabdikan dirinya untuk kebaikan dan kepentingan bangsa, untuk dia bicara memberantas semuanya ini, karena kekuasaan itu hmm. ada di tangannya. Minta kekuasaan apa lagi dia untuk memperbaiki bangsa ini? Saya